Memang sungguh luar biasa sekali cara Allah memberikan kebahagiaan untuk kita selaku hambanya yang turut setiap harinya berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, seperti kisah yang saya alami waktu kemarin, masih hangat-hangatnya. Ceritanya itu begini, kemarin itu saya sedang sholat asar di masjid di tempat saya ini. Setelah sholat asar, saya lanjutkan untuk berzikir, karena sambil menunggu waktu berbuka puasa juga alias ngabuburit, jadi saya putuskan untuk itikaf sekaligus berzikir yang cukup panjang dan lama. Nah, ceritanya itu kalau kita sedang berzikir atau sedang beribadah, tentunya banyak sekali godaannya. Terlebih godaan dari pikiran kita sendiri yang sering kemana-mana memikirkan sesuatu hal apapun. Seperti yang kemarin saya alami, sedang fokus berzikir, tiba-tiba saja kepikiran, ya Allah, kayaknya enak nih kalau berbuka puasa nanti makan bakso yang pedas, apalagi cuacanya sedang gerimis begini. Nah, spontan saja saya berpikir seperti itu merupakan salah satu godaan setan kepada saya, godaan yang ada di dalam diri saya. Tapi waktu itu saya tidak terlalu berlama-lama berpikir seperti itu. Dan emang waktu itu sudah cukup lama juga saya tidak makan bakso. Lalu setelah itu saya berpikir lagi, enak ya Allah kalau berbuka puasa dan bakso, tapi posisi saya sedang tidak punya uang untuk belinya. Tapi sudahlah. Lalu saya melanjutkan untuk berzikir sampai sekitar jam 5 sorean. Ketika saya sedang fokus-fokus berzikir, sedang enak-enaknya istilahnya sedang berzikir kepada Allah, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kanan saya di sini. Jadi tepuk, waktu itu siapa yang nepuk? Pas saya lihat belakang, oh ternyata salah satu teman saya. Waktu itu dia bilang, Yud, mau bakso nggak? Kebetulan tuh di depan ada tukang bakso, saya mau lagi beli banyak. Kalau mau saya sekaligus pesenin buat kamu. Waktu itu saya langsung spontan jawab, mau sih mau, cuman lagi gak punya uang nih. Waktu kata teman saya bilang, udah saya yang traktir pokoknya, saya pesenin ya. Terus dia kembali ke depan masjid, ternyata ada tukang bakso. Waktu itu saya sedang berzikir, saya tidak sadar bahwa ada tukang bakso di depan masjid. Nah, setelah saya lanjutkan berzikir, tiba-tiba saya sadar. Masya Allah, ternyata belum juga dalam hitungan jam, Allah mengabulkan apa yang terlintas di pikiran dan apa yang saya rasakan di hati. Waktu zikir saya ingin makan bakso, tiba-tiba seperti itu, lalu Allah kabulkan ternyata. Nah, ini salah satu kenikmatan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang terus berjuang untuk memperbaiki diri. Memang harga bakso tidak seberapa, tapi jangan dilihat dari nominalnya, tapi di sini esensi dari bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sekaligus Allah itu mendengarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, walaupun belum terucap di mulut kita, tapi baru juga waktu kemarin itu di hati saya terbersit, kemudian di pikiran saya ingin sesuatu hal, dalam jangka ada 15 menit, Allah langsung mengabulkannya tanpa disangka-sangka. Nah, di sini letaknya kita harus memperbesar rasa syukur kita. Sedikit apapun, sebanyak apapun rezeki yang kita terima, rezeki apapun itu, baik rezeki kesehatan, umur, rezeki berupa fulus, uang, harta, atau apapun itu, sangat perlu sekali kita syukuri dan kita harus bersyukur. Karena jika kita bisa bersyukur setiap harinya dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, insya Allah hidup kita ini
tidak akan pusing dan tidak akan terbebani merasa sengsara kita hidup di dunia ini, apapun kondisi yang kita sedang alami. Nah, teman-temanku semuanya, lalu ketika zikir saya bertafakur, ternyata di dalam hidup ini yang memperumit kita, yang membuat sengsara kita itu adalah pikiran dan hati kita yang belum bisa dikondisikan. Yang seharusnya diperbesar itu rasa syukur, tapi malah diperbesar itu rasa ego, rasa gengsi, dan rasa hawa nafsunya, sehingga hidup kita itu merasa sengsara, merasa di nerakanya dunia. Padahal kalau kita bisa mensyukuri nikmat dari Allah, sekecil apapun, sebesar apapun, kita bisa enjoy hidup di dunia ini. Terlepas hidup kita mau sedang sengsara, mau sedang bahagia, mau sedang kaya, mau sedang miskin. Tapi kalau kita bisa mengkondisikan diri kita, insya Allah kita bisa menjalani hidup ini dengan enjoy. Karena mayoritas sebuah penyakit itu bukan dari hal eksternal, tapi dari internal dari kita, yaitu pikiran kita yang belum bisa dikondisikan. Sehingga banyak sekali penyakit, sehingga kita menjadi sakit, baik sakit zahir maupun sakit batin. Nah, sahabatku semuanya, dari kisah hikmah kemarin yang saya alami itu, alhamdulillah di mendekati bulan suci Ramadan ini, Allah terus-terusan memberikan hidayah taufik, memberikan pelajaran kepada saya yang saya alami ya, yang alhamdulillah masih terus istiqomah memperbaiki diri sesuai dengan bimbingan ajaran yang guru saya ajarkan kepada diri saya. Alhamdulillah terus saya amalkan, baik berupa ilmu, nasihat, dan hal lainnya. Alhamdulillah mendekati bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan siapapun kalian yang sedang menonton video ini juga sama, bisa merasakan bagaimana kenikmatan dari diperhatikan oleh Allah. Maka dari itu, sebanyak apapun dosa kalian, sebejat apapun diri kalian, jangan putus asa, jangan putus dari rahmat Allah. Karena Allah itu sangat penyayang, sangat memberikan perhatian kepada diri kita. Walaupun kita banyak berbuat dosa maksiat, tapi Allah masih terus memperhatikan kita. Maka dari itu, yuk kita perlahan memperbaiki diri. Pokoknya kita fokus pada Allah, kita minta ridhonya dari Allah. Nah, untuk video kali ini saya singkat dahulu berbagi kisah hikmah yang saya alami. Mudah-mudahan bisa menular juga kepada kalian semuanya yang menonton video ini, bisa mendapatkan kenikmatan hidayah taufik dari Allah dengan cara terus memperbaiki diri. Jika kalian mempunyai cerita hikmah yang kalian alami, silakan tulis di kolom komentar apa saja. Nanti kita akan diskusikan bagaimana pengalaman kalian itu. Semoga bisa menginspirasi kepada orang lainnya juga. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Semoga bermanfaat video yang saya buat ini.